warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik yang ingin saya sebut nama beliau Dr. Fatimah A.R. Umar MPD. Jadi di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi metodologi penelitian linguistik forensik dalam bentuk penelitian sederhana. Jadi sesuai dengan tujuan linguistik forensik, yaitu penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel kebahasaan untuk penegakan hukum, maka kajian linguistik forensik mengikuti tahap-tahapan sebagaimana tahapan dalam kajian ilmiah pada bidang ilmu. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah yang pertama tahapan penyediaan data dan tahapan analisis data. Kedua, tahapan pelaksanaan kajian linguistik forensik itu memiliki metode atau teknik sendiri-sendiri yang wujudnya ditentukan oleh wujud data yang akan disediakan dan dianalisis. Untuk itu secara rinci dijelaskan satu persatu dalam masing-masing seksi di bawah ini. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator pertama yang akan menjelaskan tahapan penyediaan data. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan tahapan penyediaan data. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa wujud metode yang baik yang digunakan pada tahap penyediaan data maupun tahap analisis data sangat ditentukan oleh wujud data. Ditinjau dari jenis bahasa, maka ada dua wujud data, yaitu berupa bahasa lisan dan bahasa tulis. Kedua jenis data ini sangat mempengaruhi penentuan langkah-langkah metodologis yang harus dilalui baik pada tahap penyediaan maupun pada tahap analisis data. Yang pertama, penyediaan data bahasa lisan. Dalam praktiknya dan sampel bukti terjadi tindakan kejahatan atau pidana atau perdata ataupun kejahatan lainnya, baik berupa kejahatan nasional maupun transnasional, biasanya sudah disediakan oleh pihak-pihak penegak hukum jika itu menyangkut kasus umum bukan kasus pribadi. Apabila merupakan kasus pribadi, biasanya pribadi yang memerlukan bantuan itulah yang menyediakan data tersebut. Data bahasa lisan biasanya berupa rekaman pernyataan seperti ancaman pembunuhan, permintaan tebusan, atau pidato yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama dan lain-lain yang mungkin disampaikan secara langsung dalam bentuk pesan seperti telepon atau berupa rekaman yang tersimpan dalam perangkat rekaman seperti flash disk dan sejenisnya yang dikirim oleh pihak anonim, sehingga yang perlu dilakukan terkait dengan data adalah yang pertama membuat transkrip fonetis atau rekaman suara tersebut, yang kedua membuat resolusi ujaran-ujaran yang sengketakan. Yang dalam tahap ini ahli bahasa mengidentifikasi hasil rekaman itu atas ujaran-ujaran yang mengandung unsur tindak kejahatan dan jenis kejahatan seperti penistaan agama, ancaman pembunuhan, permintaan tebusan, penipuan, dan lain-lain. Yang ketiga, memastikan keaslian rekaman. Misalnya, jika terjadi keanehan dalam pencatatan waktu atau telah beredar berbagai versi rekaman. Yang keempat, menentukan dan membandingkan jika diperlukan. Yang teridentifikasi sumbernya bukan anonim, dapat berupa rekaman suara tersangka yang telah ditahan atau masih dalam buronan atau yang berasal dari fokus data kebahasaan. Yang kedua, penyediaan data bahasa tulis. Seperti halnya dalam penyediaan bahasa lisan, penyediaan data sampel bukti dugaan terjadi tindak kejahatan yang berupa data bahasa tulis pun biasanya sudah disediakan oleh pihak penegak hukum atau pihak kepentingan yang untuk memanfaatkan hasil analisis linguistik forensik. Oleh karena itu, langkah berikutnya yang dilakukan oleh ahli linguistik forensik adalah yang pertama, mengidentifikasi ujaran-ujaran yang disengketakan. Yang dalam tahap ini ahli linguistik forensik mengidentifikasi hasil rekaman itu atas ujaran-ujaran yang mengandung unsur tindak kejahatan dan jenis kejahatan apa seperti penistaan agama, ancaman pembunuhan, permintaan tebusan atau penipuan dan lain-lain. Yang kedua, memastikan keaslian data. Jika diketahui terdapat banyak versinya atau terdapat kejanggalan waktu penulisan antara satu versi dengan versi lainnya, atau kejanggalan waktu penulisan yang tertera dalam catatan sampel bukti kebahasaannya. Yang ketiga, menemukan data pembanding jika diperlukan. Yang teridentifikasi sumbernya bukan anonim, yang dapat berupa contoh-contoh korpus tulisan tersangka yang telah ditahan atau masih dalam buronan yang berasal dari korpus data kebahasaan. Yang keempat, mendeskripsi dan mengukur sifat-sifat bukti yang tertinggal dari
dari suatu tindak kejahatan dan membandingkan dengan temuan sifat-sifat dalam material acuan yang diperoleh atau diketahui. Yang kelima, membuat spesifikasi secara sistematis karakter kelompok sesuai bidang terbatas dengan menghilangkan beberapa penulis yang tidak berhubungan dengan ciri-ciri khas kelompok tulisan tertentu. Patut ditambahkan bahwa tahapan penyediaan data atau disebut juga pengumpulan data dimaksud sebagai tahapan untuk melengkapi data sampel kebahasan yang tertinggal dari suatu tindakan kejahatan dengan sampel data kebahasan yang teridentifikasi atau terketahui sebagai bahan berbanding. Itulah pendapat saya menutup moderator. Baik, terima kasih saudari Lia Mamu. Selanjutnya saya silakan kepada presentator kedua, yaitu saudari Nur Rahim, dan kepada saudari Ismail. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tahapan analisis data. Untuk analisis data, penggunaan metode selain disesuaikan dengan wujud data, juga disesuaikan dengan tujuan analisis itu dilakukan sesuai dengan lingkup aspek kajian linguistik forensik sebagai kajian yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel bahasa untuk tujuan penegakan hukum. Maka metode yang digunakan yang pertama mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, yang kedua mengeksplanasi jenis atau bentuk tindak kejahatan, dan yang ketiga mengeksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan sesuai dengan prinsip dasar linguistik forensik, yaitu analisis sampel kebahasaan untuk tujuan penegakan hukum. Maka metode dan teknik dalam kajian linguistik, baik itu linguistik mikro maupun linguistik makro atau antar disiplin, dapat digunakan. Mengingat bahwa hakikat analisis dalam bidang ilmu apapun termasuk analisis dalam bidang linguistik adalah membandingkan, maka metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode padan. Dalam kaitan ini terdapat dua metode padan yang digunakan, yaitu metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubung bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang berbeda. Sedang metode padan ekstralingual adalah metode analisis dengan menghubung bandingkan masalah bahasa dengan hal di luar bahasa seperti latar belakang sosial, geografis, budaya. Selanjutnya, penentuan ihwal wujud metode analisis data sangat tergantung pada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang wujud data yang tersedia atau terkumpul dan sudut pandang tujuan analisis dilakukan dalam hubungan dengan wujud data. Maka dapat disebutkan di sini bahwa wujud data yang diperoleh sangat tergantung pada jenis tindak kejahatan yang dilakukan. Apakah tindak pidana atau perdata, serta apakah tindak kejahatan yang menyangkut pidana itu termasuk pada jenis tindak kejahatan. Kejahatan murni verbal, semi verbal, atau murni non verbal. Apabila jenis tindak kejahatan itu berupa tindakan kejahatan murni verbal seperti pencemaran nama baik, penistaan agama melalui pidato atau lainnya, boleh jadi datanya berwujud teks singkat seperti catatan meminta tebusan yang dapat dinyatakan dalam bentuk teks verbal murni atau teks multimodal, serta dapat pula berupa teks dengan struktur berpikir yang lengkap seperti pidato. Adapun yang berhubungan dengan wujud metode analisis yang ditinjau dari sudut pandang tujuan analisis data dilakukan sangat terkait dengan aspek penegakan hukum yang mana menjadi pusat perhatian analisis, tentu yang sampel bukti berupa bahasa tersedia. Apakah untuk mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan atau untuk mengeksplanasi tujuan tindak kejahatan yang akan menuntun pada jenis tindak kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya ada kasus dasar lisan. Dalam rangka mengilustrasikan analisis dengan menggunakan metode padan intralingual dan ekstralingual pada analisis sampel bukti bahasa dari suatu tindak kejahatan akan bertemu pada 3 kasus menarik yang dikelompokkan atas 2 kelompok utama. Kelompok pertama ada konstruksi sampel kebahasaan berupa catatan kasus pembunuhan berantai pada serial killer. Yang kedua, konstruksi sampel kebahasaan berupa catatan kasus pemburu stalker. Dengan menerapkan metode padan intralingual, teknik hubungan banding menyamakan, maka yang segera muncul dalam pengamatan terhadap sampel kebahasaan berupa catatan pembunuhan berantai tersebut adalah terjadinya pengulangan bentuk bahasa atau kata yang bersifat ironis, kata-kata yang sama. Selanjutnya, dengan menerapkan metode yang sama, yaitu metode padan intralingual dan teknik hubung banding menyamakan pada sampel kebahasaan berupa catatan pembunuhan, maka ditemukan pengulangan unsur bahasa yang sama yang berupa pengulangan ironi. Kemudian yang kedua yaitu analisis data dengan tujuan mengeksplanasi jenis atau bentuk tindak kejahatan yang dilakukan. Apabila pada seksi di atas telah diuraikan visual penggunaan metode analisis data berupa metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual dengan berbagai tekniknya dalam mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, maka dalam seksi ini
dibahas ihwal penggunaan metode tersebut dalam menganalisis jenis atau bentuk tindak kejahatan dilakukan. Jenis atau bentuk tindak kejahatan dilakukan dimaksudkan di sini adalah menyangkut bentuk atau wujud tindak kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, permintaan tebusan, penodaan atau penistaan agama, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, analisis data dengan tujuan mengeksplanasi cara tindak kejahatan yang dilakukan. Untuk mengukur apakah tindak kejahatan verbal yang dilakukan pelaku merupakan sesuatu yang disengaja, terencana, atau dengan kata lain dilakukan dengan niat, maka ada beberapa tuntutan yang dapat digunakan. Yang pertama, satuan bahasa yang diduga menjadi tempat munculnya tindak kejahatan itu haruslah berupa satuan teks yang memiliki struktur berpikir, struktur teks yang lengkap. Yang kedua, satuan bahasa sebagai pengisi struktur teks terdistribusi dengan baik. Yang ketiga, teks yang menjadi tempat ditemukan unsur kebahasaan yang mengandung makna tindak kejahatan itu. Yang keempat, apabila satuan bahasa yang mengandung makna tindak kejahatan itu terdapat pada gagasan yang jelas atau gagasan utama, maka satuan itu bersama satuan lain yang menjadi gagasan penjelas atau gagasan utama. Yang kelima, analisis tujuan sosial teks yang diciptakan pelaku, karena dari sudut pandang semiotika sosial bahwa setiap teks merupakan suatu proses sosial yang memiliki tujuan sosial. Yang keenam, apabila memungkinkan dan memang tersedia sampel untuk itu, dilakukan analisis intertekstual untuk melihat keseringan pelaku melakukan tindak kejahatan verbal yang sama, sehingga menggambarkan intensitas dan kelebihan pentingnya tindak kejahatan itu bagi si pelaku. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih presentator yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada yang belum paham atau belum mengerti dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 7, saya persilahkan. Baik, ada penanya dari saudari Desi Lawatinoho dan Neska Van Gobel. Kepada saudari Desi, silakan. Bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ihwal dalam kejahatan berbahasa, dan apakah ada batasan atau kelemahan dalam menggunakan metode untuk menganalisis jenis atau bentuk tindak kejahatan? Aku moderator. Bertanya moderator, pertanyaan saya, apa perbedaan utama antara metode padanan intralingual dan ekstralingual dalam analisis data, serta teknik apa saja digunakan dalam metode padanan intralingual tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudari Desi Lawatinoho akan dijawab langsung oleh saudari Aprilia Esmaul. Kepada saudari disilakan. Baik, terima kasih. Tadi kan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ihwal dalam kejahatan berbahasa, dan apakah ada batasan atau kelemahan dalam penggunaan metode untuk menganalisis jenis atau bentuk tindakan kejahatan. Dalam konteks kejahatan berbahasa, ihwal merujuk pada seluruh konteks, keadaan, dan informasi terkait dengan suatu peristiwa atau tindakan yang melibatkan bahasa sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, kelemahan metode ihwal dalam menganalisis tindak kejahatan. Yang pertama, fokus pada aspek negatif. Metode ini cenderung berfokus pada aspek negatif dari bahasa, yaitu bagaimana bahasa dapat digunakan untuk merugikan orang lain. Akibatnya, aspek positif dari bahasa seperti komunikasi, ekspresi diri, dan kehidupan komunitas kurang diperhatikan. Yang kedua, ketergantungan pada norma. Analisis ihwal sangat bergantung pada norma-norma sosial yang berlaku. Jika norma-norma tersebut berubah, maka hasil analisis pun dapat berubah. Dan yang ketiga, sulit mengukur dampak. Mengukur dampak dari tindakan yang tidak melanggar hukum seringkali sulit, karena dampak tersebut mungkin tidak langsung atau tidak terlihat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aprilia Esmaul. Bagaimana dengan saudari Desi Lawatinoho, apakah bisa dimengerti dan dapat dipahami jawaban yang telah diberikan? Sudah. Terima Baik, kasih. Terima kasih saudari Desi. Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Neska Van Gobel yang akan dijawab langsung oleh saudari Nur Alim Benta. Kepada saudari disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Neska Van Gobel. Itu pertanyaannya, apa perbedaan utama antara metode padanan intralingual dan ekstralingual dalam analisis data, dan teknik apa yang digunakan dalam metode padanan intralingual? Jawabannya, perbedaan utama antara metode padanan intralingual dan ekstralingual adalah analisis lokalisasi. Metode padanan intralingual fokus pada analisis internal bahasa itu sendiri, sedangkan metode padanan ekstralingual fokus pada analisis hubungan bahasa dengan hal-hal yang berada di luar bahasa. Nah, teknik dasar yang digunakan dalam metode padanan intralingual meliputi teknik hubung banding menyamakan,
membedakan dan menyamakan hal pokok. Selain itu, metode ini juga memiliki teknik lanjutan seperti lesap, ganti, perluas, sisip, balik, dan ubah wujud. Itu saja jawaban dari saya akan minta moderator. Baik, terima kasih saudari Nur Azinita. Kepada penanya, bagaimana dengan jawaban yang telah kami sampaikan? Apakah sudah dapat dipahami? Ya, Oke, terima kasih saudari Miska Van Gobel. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 7. Maka berakhirlah pula presentasi kita pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu linguistik forensik adalah cabang ilmu yang menerapkan teori dan metode linguistik dalam konteks hukum dan perkembangan teknologi, serta komunikasi saat ini mendorong kebutuhan akan metodologi analisis bahasa yang sistematis dalam kasus kriminal. Metodologi penelitian linguistik forensik melibatkan analisis tidak hanya terhadap teks, tetapi juga konteks yang lebih luas, termasuk gaya bahasa dan pragmatik dengan pengumpulan data melalui berbagai metode untuk mengungkap informasi penting dalam penyelesaian kasus hukum. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.